Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5. Izinkan kami untuk menjelaskan mengenai sistem ekonomi dan jenis-jenis pasar output. Sistem ekonomi sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional dan yang kedua ada sistem ekonomi terpimpin atau terpusat yang akan dijelaskan oleh saya Dinda Marcita Nursyafa. Yang ketiga ada sistem ekonomi bebas atau liberal atau pasar. Dan yang keempat ada sistem ekonomi campuran yang akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Haura Maulidia Faizat Lukman. Dan jenis-jenis pasar output juga memiliki 4 bagian. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna dan yang kedua ada pasar monopolistik yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Andika Messi. Dan yang ketiga ada pasar oligopoli dan yang keempat ada pasar monopoli yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Sony Aditya Rahman. Balik lagi kepada sistem ekonomi yang pertama. Sistem ekonomi yang pertama merupakan sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada kebiasaan, tradisi, dan nilai-nilai budaya masyarakat. Sistem ekonomi tradisional sendiri memiliki ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangan. Dia memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama ada berbasis komunitas, yang kedua ada aktivitas ekonomi sederhana, yang ketiga ada pertukaran barang atau jasa secara barter, dan yang keempat ada peran keluarga dan masyarakat yang kuat. Kelebihannya ada 3. Yang pertama mempertahankan budaya dan tradisi, yang kedua mengembangkan rasa solidaritas, yang ketiga tidak memerlukan teknologi canggih. Kekurangannya sendiri memiliki 3 dan 1 contoh. Yang pertama ada produktivitas rendah, yang kedua keterbatasan inovasi, dan yang ketiga tidak efektif dalam menghadapi ekonomi global. Contohnya seperti masyarakat suku di pedalaman Papua dan masyarakat nelayan di pesisir. Yang kedua ada sistem ekonomi terpimpin atau terpusat. Sistem ekonomi terpimpin atau terpusat adalah sistem ekonomi di mana pemerintah mengendalikan sektor ekonomi dan mengalokasikan sumber daya. Sistem ekonomi terpimpin atau terpusat juga memiliki ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangan. Yang pertama ciri-cirinya. Yang pertama ada perencanaan dan pengawasan ketat. Yang kedua ada sumber daya dialokasikan secara sentral. Dan yang ketiga ada sistem ekonomi sosialis. Kelebihannya sendiri juga memiliki 3 kelebihan. Yang pertama ada meningkatkan kesetaraan, yang kedua ada mengurangi ketimpangan, dan yang ketiga memprioritaskan kepentingan publik. Dan kekurangannya sendiri juga memiliki 3 dan 1 contoh. Yang pertama ada menghambat inovasi, dan yang kedua kurangnya kebebasan ekonomi, dan yang ketiga penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya seperti Cuba dan Korea Utara. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan beberapa sistem ekonomi dan jenis-jenis pasar output. Sistem ekonomi bebas, liberal, pasar. Definisinya adalah sistem ekonomi di mana pasar bebas beroperasi tanpa intervensi pemerintah. Ciri-cirinya adalah persaingan ketat antara pelaku ekonomi dan sumber daya dialokasikan berdasarkan permintaan. Kelebihannya adalah meningkatkan efisiensi, dan yang kedua mengembangkan inovasi, dan yang ketiga menciptakan lapangan kerja. Kekurangannya adalah meningkatkan ketimpangan, mengabaikan kepentingan publik, dan risiko krisis ekonomi. Contohnya adalah negara Amerika Serikat dan Singapura. Sistem ekonomi campuran. Definisinya adalah sistem ekonomi yang menggabungkan unsur-unsur sistem terpimpin dan bebas. Ciri-cirinya adalah yang pertama, pemerintah mengatur sektor strategis, dan yang kedua, pasar bebas beroperasi di sektor lain. Kelebihannya adalah meningkatkan stabilitas ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan mempertahankan kebebasan ekonomi. Kekurangannya adalah sulit dalam implementasi, risiko konflik kepentingan, dan yang terakhir adalah ketergantungan pada kebijakan pemerintah. Contohnya adalah negara Indonesia dan Malaysia.
Berikut adalah penjelasan tentang keempat jenis pasar output. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Definisi: pasar dengan banyak penjual dan pembeli, di mana tidak ada satu pihak pun yang dapat mempengaruhi harga. Ciri-cirinya: banyak penjual dan pembeli, barang homogeni, informasi lengkap, bebas masuk dan keluar pasar, tidak ada hambatan perdagangan. Contoh: pasar sayuran, pasar buah, dan lain-lain. Kelebihan: harga stabil, efisiensi alokasi sumber daya, inovasi dan kualitas produk meningkat. Kekurangan: kurangnya diferensiasi produk, tidak ada insentif untuk inovasi besar. Yang kedua, pasar monopolistik. Definisi: pasar dengan banyak penjual tetapi dengan produk yang berbeda-beda. Ciri-ciri: banyak penjual, produk diferensiasi, informasi tidak lengkap, hambatan masuk pasar. Contoh: pasar mobil, pasar pakaian. Kelebihan: inovasi dan diferensiasi produk, pilihan konsumen meningkat. Kekurangan: harga tidak stabil, kurangnya efisiensi alokasi sumber daya. Saya akan menjelaskan tentang pasar oligopoli. Ialah definisi pasar oligopoli ialah pasar dengan beberapa penjual besar yang menguasai pasar. Ciri-ciri ialah beberapa penjual pasar, barang homogeni atau diferensiasi. Dan contohnya pasar minyak dan pasar telekomunikasi. Dan kelebihannya ialah diferensiasi skala, inovasi dan diferensi produk. Dan kekurangannya ialah harga tidak stabil, kurangnya persaingan dan ada risikonya kartel. Jalan-jalan bersama Dian. Jangan lupa beli good time. Terima kasih atas perhatian kalian and see you goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.